Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Saya lihat performa Prabowo, sepertinya makin lama makin stres dia. Tiap kali hadir di acara konsolidasi relawan di beberapa daerah, dia selalu curhat, dan makin lama makin menunjukkan dia tuh pusing dan panik tiap kali kalah di debat. Prabowo sepertinya berusaha menebus kekalahannya dengan menyindir balik capres lain atau curhat dan menyimpan segudang kekesalan ya, dan diutarakan di depan relawannya. Jadi seperti bahasa ini kan, yang kemarin kalau nggak salah di daerah Sumatera itu. Kalau tidak pinter, itu apa namanya? Nah, pendukungnya kan menyatakan bodoh. Wah, itu bukan saya yang ngomong seperti itu. Jadi Prabowo itu ngadari konsolidasi itu semacam kayak apa ya? Curhat aja. Saat itu kan di Bengkulu ya, hari Kamisnya, dia mengatakan dia tidak takut menghadapi para koruptor hingga antek asing di Indonesia. Dia menegaskan Prabowo Gibran hadir untuk rakyat, maling-maling koruptor. Prabowo tidak akan pernah gentar terhadap kalian, orang-orang yang munafik. Jadi, nah terus itu wakilnya dapat julukan belimbing sayur itu gimana itu? Ada Pak Prabowo. Setiap kali kampanye di depan masanya, seakan-akan hebat, betul, malah curhat. Tapi saat perdebatan tolak, kasihan, jujur ya, saya kasihan juga itu ya. Nah, kita bicara masalah koruptor ya. Apakah Pak Prabowo ingat ya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang masih ada saudaranya Prabowo ya ditetapkan sebagai tersangka ya, kasus korupsi benur, kan kader sendiri, masih saudara kan? Apakah itu tidak munafik kalau Pak Prabowo tidak menyinggung? Jadi ya berputar-putar seperti itu terus. Maka dari itu cari dalam menyampaikan di kampanye, carilah program-program yang bagus, yang kira-kira membakar semangat tapi positif. Jangan membakar semangat tapi tidak ada isinya. Itu kan namanya tidak ada isinya. Curhat itu tidak ada isinya menurut saya ya. Itu kan cuma untuk melampiaskan kekesalan saat debat sehingga dicurhatkanlah di situ. Nah, jadi Prabowo masih tetap sama, masih ngotot nyapres, tapi pendukungnya tetap juga masih menggila juga ya. Jadi bagaimana mau membawa Indonesia maju ya, bagaimana membawa Indonesia jadi swasembada pangan ya. Kita tahu semua, dan ini jadi bahan olok-olokan kan, yang masalah food estate itu nanam singkong saja gagal. Kita semua tahu ya, ada beritanya kan rame. Cuman saat itu nggak jadi ribut pemasaran karena dibela Pak Lurah. Nah, jadi sekarang ini Pak Lurah kan ikut ya rombongan sana, sehingga ya kurang lebih juga model-modelnya sekarang Pak Lurah ini. Jadi seperti apa ya, terikut di dalam gelombang atau suatu kelompok yang modelnya seperti itu. Ya mau nggak mau Pak Lurah ya ikut seperti itu gitu. Yang jelas-jelas food estate itu gagal, tapi kok
seakan-akan dibela, menyatakan bahwa itu memang susah segala macam. Banyak analisa politik, banyak orang-orang petani mengatakan kalau nanam singkong itu istilahnya kalau dilempar aja hidup kok sampai gagal. Yang lucu lagi kemarin ada timnya Prabowo, ya. Dia berputar-putar berkilo-kilometer, sekitar ada 60 km bilangnya, ya. Jagungnya subur-subur, ada YouTube-nya itu. Nah, di bahwa food estate itu tidak gagal. Wah, sedap lah, banyak rombongan pakai kaos Prabowo segala macam itu. Yang ditanam itu jagung. Nah, ini juga sampai disebut-sebut dari salah satu netizen, keajaban dunia kan ada 7. Yang ke-8 ini, kenapa dibilang keajaban dunia? Karena saat debat Gibran itu mengatakan bahwa food estate itu ada di Kalimantan menanam singkong, tapi kok tuh keluarnya di Cianjur jagung. Nah, ini kan keajaban dunia itu. Ini sementara kan di YouTube rame itu pembahasan itu. Nah, hal semacam ini kan nggak dipikirkan dulu dari timnya gitu. Yang diramaikan di Gunung Mas atau mana itu saat Gibran ngomong begitu. Tapi yang di shooting di Jawa Barat, kalau nggak salah di Cianjur, yang pakai mobil rombongan itu saat shooting sana shooting sini berkilo-kilo, ini menunjukkan footage yang berhasil tanamannya jagung. Sementara yang digembor-gemborkan orang, proyek-proyek yang diketahui orang banyak itu di Kalimantan, termasuk Gibran juga mengatakan itu di Kalimantan, di Gunung Mas atau mana, tanamannya singkong. Nah, ini kan namanya keajaiban dunia. Nanam singkong di Kalimantan, munculnya jagung di Jawa Barat. Wah, ini keajaiban dunia. Jangan ikut-ikut. Ini adegan berbahaya. Ya, luar biasa. Ada seru-seru ya, tambah hari tambah seru. Tapi nggak apa-apa lah, namanya anggaplah itu komedi politik saja ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi juga memalukan sebetulnya. Tapi kalau rombongan sana nggak malu ya nggak masalah. Kita lah yang kita maklumi, biar aja nggak apa-apa. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.